Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih melanjutkan pada kajian fikih muamalat, yang pada kali ini kita akan membahas tentang faslun fi ahkamil udhiyah, pasal menjelaskan hukum berkorban. Ini korban hewan ya, bukan korban perasaan. Bidhamil hamzati fil ashhur udhiyah, dengan dibaca dhamma ya, menurut yang paling masyhur. Artinya di sini ada sebagian orang yang membacanya, yaitu ada adkhiyah. Wa ya ismun lima yudbahu minan na'am. Nama bagi hayawan atau binatang yang disembelih. Minan na'am, daripada na'am. Kita kalau misal di pesantren salaf, kita artikan sebagai na'am itu raja kaya. Raja kaya itu isinya kerbau, sapi, dan kambing. Nah, kenapa disebut dengan raja kaya? Raja itu seorang raja, kaya itu artinya yang kaya. Jadi kita khususnya di Indonesia ketika memiliki binatang seperti kerbau, sapi, dan kambing, itu sudah pasti dia seorang raja dan tentunya kaya ya. Nah, ini binatang-binatang ini disembelih yauma idin nahar, yaitu pada hari riyaya atau biasa kita sebut raya gung, raya besar. Wa ayyamat tasyrik, dan hari-hari tasyrik, 3 hari. Yang mana ini ditujukan taqarruban untuk mendekatkan diri ilallahi ta'ala, kepada Allah. Nah, ini yang diartikan sebagai udhiyah. Ya, jadi menyembelih binatang pada hari riyaya, raya agung, sampai selesainya hari tasyrik yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kemudian wal udhiyah sunnatun muakkadatun. Berkorban itu merupakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, alal kifayah. Ya, sebagai kifayah saja, sebagai tidak kewajiban personal per individu gitu. Kifayah aja. Fa idza tabiha wahidun min ahli baitin kafa an jami'ihim. Ketika ada seorang dari keluarga menunaikan kurban, maka itu sudah mencakup untuk satu keluarganya. Nah, kemudian wala tajibu al-udhiyah. Nah, di sini yang perlu ditegaskan, berkorban itu dia tidak wajib ya. Jadi ini kan sebenarnya udhiyah atau berkorban itu turi tauladan ya dari kisahnya Nabi Ibrahim. Nah, dari kisah itu kita dianjurkan atau disunahkan untuk berkorban, untuk mengikuti ya jejak Nabi Ibrahim. Di mana sebenarnya ada keterangan di kitab Riyadhus Shalihin ya, atau di kitab itu kalau nggak salah ya, ada riwayat dari Ibnu Mas'ud. Jadi Ibnu Mas'ud menyebutkan kalau pada waktu itu Nabi Ibrahim beneran jadi ya, menyembelih atau berkurban anaknya Nabi Ismail. Nah, kita pun sebagai umatnya itu diwajibkan untuk berkurban anak kita ya. Tapi karena nggak jadi, kemudian diganti dengan domba, dengan kambing apa gitu kan. Nah, kita pun diperintahkan untuk sunnah ya, untuk mengikuti jejak itu. Nah, udhiyah di sini dia tidak wajib illa bin nadar, kecuali nadar. Kalau nadar memang apapun itu jenisnya ya nadar harus dipenuhi. Kemudian wa yujzi'u fiha al-zada'u. Cukup kita berkorban dengan zada' minadh-dha'ni ya, sama ini kambing. Yaitu wa huwa ma lahu sanatun, dia berumur 1 tahun wa ta'ana fis saniyah, tapi dia masuk pada tahun kedua ya.
masuk tahun kedua umurnya gitu loh. Ini jenis-jenis kambing, ada doan, ada maaz, ada cempek ya. Nah, kalau cempek dia umurnya 2 tahun masuk ke 3 tahun. Kenapa saya tidak perlu menjelaskan apa itu as-sani, misal jada? Karena ya pijakannya di sini yang mau ditekankan, misal dalam usia kambing ya minimal 1 tahun gitu loh. Kalau misal teman-teman mau berkorban, harus dipastikan kambingnya itu lebih dari 1 tahun gitu. Lebih baik lagi kan nanti kan yang besar gitu, yang umurnya lebih dari 1 tahun. Wasani minal ibil, kemudian asani itu artinya itu yang hilang giginya 2 ya. Jadi untuk kalau dulu itu kan karena mungkin kurang begitu cermat ya dalam hal waktu ya. Jadi bisa dilihat nanti misal kambing kalau dia sudah hilang giginya 2 berarti dia sudah umur 1 tahun lebih gitu. Nah, kemudian minal ibil malahu khamsusinin. Onta ya, berumur 5 tahun dan masuk umur ke wato'ana fisadisah, masuk yang ke-6. Wasani minal bakor, sapi. Dia berumur 2 tahun masuk ke 3 tahun. Watudzi'u al-badanah, ini onta ya. Onta badanah yaitu untuk 7 orang. Jadi onta badanah itu dia kalau misal bahasanya kan kalau misal kambing 1 untuk 1 orang. Nah, kalau onta badana itu dia untuk 7 orang. Ishtaraku fit tadhiyati biha. Yang mana mereka patungan lah gampangnya untuk berkorban. Kayak misal kita di kampung mempunyai tradisi karena merasa berat kalau langsung korban sapi gitu loh. Nanti sapi ini disamakan dengan onta ya. Karena dirasa berat harganya mahal, makanya orang kampung mempunyai ide ya udah patungan saja. Jadi nanti 7 orang untuk satu sapi kayak gitu. Watud zi'u al baqara an sab'atin kadalik. Nah, ini juga sama nih. Baqara ya sapi. Watud zi'u asyad an syakhsin wahidin. Nah, kambing untuk 1 orang. Yang baiknya yang mana? Wahya afdhal. Jadi kita berkorban dengan menggunakan satu kambing itu lebih baik daripada kita patungan ya. Fi ba'irin, dalam onta. Nah, kemudian wa afdalul anwa'il adhiyah. Nah, di sini adhiyah ya. Kalau tadi di atas ashhurnya itu udhiyah, di sini adhiyah. Macam untuk berkorban yang paling baik itu ibil, yaitu onta, kemudian bakor, sapi, kemudian ghanam, kambing ya. Wa arba'una fi ba'di nusah wa arba'atun la tudsi'u fid dhahaya. Ada 4 hal yang itu tidak mencukupi untuk berkorban. Yang pertama al-aura al-bayyin, yaitu cacat yang sangat jelas ya. Ai adzahiru awaruha, cacatnya sangat jelas. Jadi memang ketika kita mau berkorban, kita dianjurkan, kita diperintahkan untuk berkorban dengan menggunakan hewan yang paling sempurna. Ya, ini sebagai kebaktian kita ya. Keseriusan kita gitu loh. Melihat anjuran kita gitu loh secara beragama seperti itu. Wa in baqiyat al-hadaqa fil asah, ya meskipun kecacatan itu masih tetap. Wasani al-arja al-bayyin arjuha, yaitu pincangnya sangat jelas. Jadi jangan yang pincang, jangan yang cacat ya. Walau kana khusulul arji laha 'inda idja'iha litadhhiya biha bisababi ittirabiha. Ya meskipun pincangnya itu dihasilkan dari ketika untuk menidurkan binatangnya karena mau disembelih. Jadi kan misal binatang atau hayawannya itu kan mau disembelih karena susah untuk ditidurkan,
mau disembelih yang mengakibatkan dia pincang gitu. Kalau gitu nanti beda cerita ya. Tapi ini pincangnya sebelum mau disembelih. Yang ketiga yaitu sakit marid ya. Binatang yang mau kita korbankan sakit keras. Wala yadur yasiru hadil umur. Tapi di sini tidak apa-apa kalau memang sakitnya itu sedikit ya. Wahwa yang keempat yaitu al-ajfa, kurus. Wahia allati dhahaba mukhuha. Mukhnya hilang ya. Mukh itu kan secara arti itu otak ya. Aidahaba dhimahuha minal huzal al-hasidah. Tapi dengan lantaran mukhnya hilang, jadi ya jadi kurus, dagingnya ikut hilang. Wayuzi al-khosi, cukup nggak apa-apa ya, dan boleh adalah kita berkorban dengan menggunakan binatang yang khosi. Khosi itu nggak ada ya pelornya ya. Ay al-maktu al-hiswataini, yang terputus apa sih ya, torpedo ya, torpedo teman-teman, kalau nggak tahu cari torpedo binatang. Wal maksurul korni, dan pecahnya tanduk. Illam yu'athir fil lahmi, karena ya nggak ngaruh gitu loh. Karena kita kan nggak makan tanduk ya. Dan tanduk juga tidak mempengaruhi pada daging. Wa yujzi aidan faqidul qurun, dan boleh juga kita berkurban dengan menggunakan binatang yang nggak ada tanduknya ya. Wa fil musammat wa hiya al musammat bil jalha. Yang itu ketika binatang tidak ada tanduknya disebut dengan jalha. Apa ini jalha ini? Wala tujzi'u al maqtu'a kullul udhun wala ba'diha wala mahluqa bila udhun wala maqtu'a adzanab wala ba'dihi. Jadi di sini bahasanya tidak cukup gitu loh. Artinya berkorbannya itu tidak sah ketika dia berkorban menggunakan misal binatang yang hilang atau yang enggak ada telinganya atau sebagian daripada telinga, atau binatang yang dijadikan tidak ada telinga, atau binatang yang dijadikan tidak ada buntut ya, ekornya. Tidak cukup ya, jadi harus yang ada telinganya ya, ada ekornya kayak gitu. Nah, kemudian wa yadkhulu waqtu dzabhi lil udhiyah min waqti sholatil 'aid. Kapan waktu penyembelihan kurban? Itu ketika masuk waktu sholat Id ya. Ketika sholat Id dikumandangkan, di waktu itu juga boleh untuk menyembelih binatang kurban. Nah, wa ibaratu rawda wa asliha yadkhul waqtu tadhiya idza tala'ati syamsu yawman nahri wa madha qadru rak'ataini wa khutbataini wa khafifataini intaha. Jadi di dalam kitab Rawdah itu kapan waktu penyembelihan? Yaitu ketika matahari telah keluar dan selesainya 2 rakaat 2 khutbah khafifataini. Jadi ya memang benar, kita pun tradisi kita menyembelih binatang korban itu setelah sholat Id dan setelah khutbataini ya. Nah, kemudian wa yastamiru waqtu dzabhi ila ghurubi syamsi min akhir ayyamit tasyrik. Waktu penyembelihan itu berjalan dari ya, ghurubnya syamsi tadi, selesainya khutbah sampai selesainya hari tasyrik ya. Yaitu wahia as-salasatu al-muttasilah bi'ashiri dzulhijjah. Yaitu 3 hari yang berturut-turut dengan 10 Dzulhijjah. Jadi nanti kita kan riaya kurban itu kan tanggal 10 Dzulhijjah. 11, 12, 13. 13 sorenya waktu maghrib itulah akhir daripada ayyamit tasyrik. Karena ini hitungnya dengan bulan Hijriyah, bukan bulan
Masehi ya. Wa yustahabbu 'inda dzabhi khamsatu asya. Disunahkan ketika menyembelih ada 5 hal. Yang pertama membaca bismillah. Maka seorang yang menyembelih mengucapkan bismillah wal akmal. Jangan hanya bismillah saja, disempurnakan bismillahirrahmanirrahim. Nah, tapi di sini falau lam yusamma halal madbuh ya. Kalau si dzabihnya itu orang yang menyembelih dia tidak menyebutkan bismillah, ya masih tetap halal kok. Hayawan atau binatang yang disembelih. Yang kedua membaca sholawat ala Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa yukrahu ayyajma'a baina ismillah wa ismir rasul. Dimakruhkan menggabungkan, ya, mengumpulkan atas nama Allah dan atas nama Rasul. Yang ketiga istiqbalul qiblah bidzabiha. Jadi ketika menyembelih binatangnya kita hadapkan ke arah kiblat. Ay wajhahu ad-dzabih madhabaha. Yaitu seorang penyembelih menghadapkan binatang yang mau disembelih kepada kiblat. Wa yatawajjahu huwa aidon, dan dia pun yang enggak hanya kambingnya atau misal binatangnya yang diarahkan ke kiblat, si dabihnya pun menghadap kiblat. Yang keempat at-takbir ya. Takbir qabla tasmiyah au ba'daha salasan. Baik itu takbir sebelum membaca bismillah tadi yang pertama atau setelah bismillah ya dengan 3 kali sebagaimana dikatakan oleh Al-Mawardi. Yang kelima yaitu ad-du'a bil qabul. Doa harapan semoga apa yang dikerjakan, apa yang dikorbankan ini diterima. Maka seorang zabih ya, orang yang menyembelih ini berdoa, Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Allahumma ya Allah hadhihi minka. Ini kurban ini minka dari kamu, wa ilaika dan untuk kamu, fataqabbal maka terimalah ya korban ini. Nikmatan minka berupa kenikmatan dari kamu bagi saya. Wa taqarrabtu biha dan saya mendekatkan biha dengan udhiyah ilaika hanya kepadamu. Fataqabbalha minni maka terimalah udhiyah minni dari kita, dari saya. Oke ya. Kemudian wala yaqulu al-mudhahi syai'an min al-udhiyah al-mandhura. Jadi seorang mudhahi, orang yang berkurban, dia tidak boleh makan sama sekali dari korban yang dia nazarkan, melainkan dia wajib untuk mensedekahkan semua dagingnya ya. Kalau akharaha fatalifat lazimahu dhamanuha. Tapi kalau misal dia memakan, maka dia harus menanggung menggantinya. Dan kemudian wa yaqulu minal udhiyah al-muttatawwi biha sulusan 'alal jadid. Dan bagi si mudhahi dia boleh memakan daripada kurbannya itu korban al-muttatawwi ya tadi, bukan korban mangdur, itu sepertiga. Boleh ya dia memakan daging korbannya sepertiga. Nah, ini menurut kaul jadid. Adapun wa amas sulusan, adapun sisanya sepertiga. Misal sepertiga dari 10 itu kan 3. Adapun wa amas sulusan 2/3 itu ya 6 sampai 7. Ya. Maka itu yatasaddaqu bihima. Nah, sulusannya itu untuk disedekahkan semua. Jangan dimakan. Wa rajjahahu an-Nawawi fi tashih tanbih. Nah, ini dikuatkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab At-Tashih At-Tanbih. Wa qila yuhdi sulusan lil muslimin al-aghniya. Nah, ada yang mengatakan ya diberikan sepertiganya itu kepada orang-orang muslim yang aghniya wa yatasaddaq. Ini sesulusa itu 1/6 ya. Dan sepertiganya kepada fuqara min lahniha. Walam yurajjih an-Nawawi, Imam Nawawi tidak mengunggulkan di dalam kitab Rawdahnya wasliya syai'an min hadaini al-wajhaini, sama saja ya. Wala yabi'u ayyahmu 'ala al-mudhahi bai'u syai'in min al-udhiyah. Jadi seorang mudhahi itu haram bagi si mudhahi untuk menjual sesuatu dari apa yang ia telah kurbankan ya.
ay min lahmiha aw sya'riha aw jaldiha, baik itu daging, rambut atau kulitnya dari yang ia korbankan, tidak boleh. Ya, wa yahrumu aidan ja'luhu ujratan lil jazar, dan haram juga menjadikan itu ya sebagai ujroh, sebagai imbalan kepada si penjagal ya. Walau kanas al udhiyah tatawaan, ya meskipun kurban tersebut ya kurban tatawu. Wa yut'imu hatman minal udhiyah al mutatawwa biha al fuqara wal masakin. Ya di sini wajib ya harus gitu loh. Kurban yang mutatawwa itu diberikan kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Wal afdal at-tasadduq bi jamiha illa luqmatan aw luqaman yatabarruk al-mudhahi bi akliha. Jadi baiknya kita sebagai mudhahi, orang yang berkorban itu, untuk mensedekahkan semua dagingnya ya. Kecuali ya kita hanya beberapa ngambil 1 potong 2 potong saja untuk mengambil keberkahan dari daging itu. Itu aja gitu loh. Kalau misal tadi boleh misal kita ngambil 1/3 itu terlalu banyak ya. Jadi cukup kita ngambil beberapa untuk mengambil keberkahan dari apa yang kita korbankan, kita niatkan taqarruban ilallah, itu boleh. Fa innahu yusannu lahu dzalik. Ya itu yang disunahkan. Wa idza akala al-ba'd wa tasaddaqa bil baqi hasala lahu sawabut tadhiyah bil jami' wa tasadduqu bil ba'di. Ya kayak gitu. Jadi ketika dia memakan sebagian dan mensedekahkan sebagian yang lain, maka tetap dia mendapatkan pahala berkorban bil jami' wa tasadduq bil ba'di. Jadi ya sangat jelas ya. Nanti ya bagi teman-teman yang belum mempunyai kesempatan untuk berkorban, ya selama teman-teman mampu, ya berkorbanlah, niatkan gitu kan. Ini baik, ini bermanfaat untuk orang lain, dan saya sangat menganjurkan ya kalau teman-teman mampu ya berkorban. Kita niatkan taqarruban ilallah. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.